Halo semuanya, selamat jumpa kembali dengan Pak Alex dalam pembelajaran jarak jauh produk kreatif dan kewirausahaan materi kelas 12. Masih membahas laporan keuangan dan evaluasi perkembangan usaha. Di video part kedua ini, saya akan membahas topik ketiga dan topik keempat. Di mana topik ketiga itu tentang analisis rasio keuangan dan topik keempat adalah bagaimana caranya usaha kita berkembang di saat ini. Saya masuk ke topik yang ketiga, analisis rasio keuangan. Maksudnya apa sih? Jadi analisis rasio keuangan ini adalah suatu bentuk kegiatan di mana perusahaan itu melakukan analisis perbandingan di setiap laporan keuangan agar dapat mengetahui apakah perkembangan perusahaan ini bisa berkembang dengan baik atau mengalami penurunan. Seperti itu ya. Saya akan share 3 jenis rasio. Ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Sebenarnya masih ada lagi rasio-rasio yang lain. Di materi ini saya akan share 3 ini. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan finansial jangka pendek. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, jadi rasio ini itu untuk melihat seberapa besar perusahaan itu dapat memenuhi kewajiban yang sewaktu-waktu ini, yang jangka pendek ini, di mana perusahaan itu harus mempunyai aset lancar yang jumlahnya harus lebih besar. Jadi aset yang harus dimiliki perusahaan itu lebih besar daripada kewajibannya. Ibaratnya harta atau asetnya itu lebih besar daripada utang-utangnya gitu ya. Oke. Rumusnya atau caranya itu ada 3. Yang pertama adalah current ratio. Di mana current ratio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar. Aktiva lancar itu bisa teman-teman lihat kembali di komponen-komponen laporan keuangan yang ada di neraca. Oke. Perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar itu dengan pedoman 2:1. Artinya apa? Aset itu 2, dan kewajiban itu 1. Berarti 200% ya kalau kita kalikan 100%. Seperti itu. Rumusnya seperti ini. Aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. That's it. Bisa dilihat contohnya ya. Suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta. Dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Jadi current rasionya tinggal dibagi aja ya. 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 2. Atau dikali 100% menjadi 200%. Minimal adalah perbandingannya 2:1. Itu sudah ditandakan perusahaan itu dalam status yang aman. Nah, angka ini bisa kalian lihat di laporan neraca sebenarnya. Ini saya persingkat supaya slide-nya tidak terlalu panjang lebar. Baik. Rumus atau cara yang kedua yaitu quick ratio. Ya. Di mana quick ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dikurangi persediaan. Ya, kalau current ratio tadi cukup dengan aset atau aktiva. Kalau quick ratio itu aktiva harus dikurangi persediaan. Nah, maksud persediaan itu apa sih? Persediaan itu yang harus barang-barang produksi, baik itu produksi yang mau dijual ataupun yang masih setengah jadi, di mana itu masih dalam simpanan kita atau stok kita, belum terjual. Kalau itu kita jual, artinya sudah mengalami penjualan. Kalau belum terjual, berarti harus kita hitung, harus kita kurangi. Jadi rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi kewajiban lancar. Bagi contoh, misalnya, perusahaan memiliki aktiva lancar 20 juta, kemudian inventaris sebesar 2 juta, ya inventaris itu termasuk persediaan, kewajiban lancar sebesar 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dikurangi 2 juta, kemudian dibagi 6 juta. Maka ketemulah 3. Oke, saya lanjut. Rasio likuiditas yang ketiga, yaitu cash ratio. Nah, ini ada hubungannya dengan cash atau uang ya. Jadi cash ratio ini adalah
Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan kas yang tersedia. Berikut surat berharga ya, karena surat berharga itu termasuk aset juga selain kas. Tetapi cash ratio ini sebenarnya ya dipakai juga, tapi tidak begitu banyak dipakai perusahaan karena sifatnya itu kurang realistis ya. Bisa saja cash perusahaan itu sedang naik, sedang turun, sedang bagus, sedang tidak baik gitu ya. Jadi rumusnya adalah kas ditambah surat berharga ya dibagi kewajiban lancar. Sebagai contoh misalnya, suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta, kewajiban lancarnya 5 juta. Maka ketemulah cash rasionya. Ya. 5 juta ditambah 3 juta, kemudian dibagi 5 juta lagi. Ketemulah 1,6. Ingat ya teman-teman, angka-angka tersebut itu bisa didapat dari laporan neraca. Oke, baik. Saya lanjut ke rasio yang kedua, yaitu rasio profitabilitas. Nah, ini ada hubungannya dengan profit atau keuntungan. Apa sih itu rasio profitabilitas? Jadi rasio profitabilitas itu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dalam hubungannya itu kepada nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Jadi semakin tinggi nilai rasio profitabilitasnya, berarti status perusahaan itu semakin baik. Penjualannya bagus, profitnya mantap, cuannya banyak gitu ya. Nah, cara ngukurnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu gross profit margin. Nah, jadi ini hubungannya dengan laba kotor ya. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. Ya. Laba kotor, guys. Rumusnya itu adalah total penjualan dikurangi harga pokok penjualan, kemudian dibagi kembali total penjualan. Oke. Sebagai contoh ya. Harga pokok penjualan produk itu 7 juta rupiah, kemudian total penjualan itu mencapai 55 juta ya. Ini berdasarkan jumlah barang yang terjual juga ya. Maka gross profit marginnya adalah itu ya. Jadi 48 juta ini didapatkan dari mana? Total penjualan dikurangi harga pokok ya, kemudian dibagi total penjualan. Ketemulah 87%. Secara garis besar, ini 87% ini sudah cukup baik untuk gross profit margin sebuah perusahaan ini. Gitu. Oke, saya lanjut ke rasio yang berikutnya, itu mengukur dengan cara net profit margin. Nah, kalau gross tadi laba kotor, berarti kalau net profit itu adalah laba bersih. Jadi rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari perusahaan ya, dari penjualan, di mana laba bersih itu kita hitung berdasarkan apa? Rumusnya kayak gini, laba setelah pajak dibagi total penjualan dikali 100%. Laba setelah pajak itu kita harus hitung juga supaya dapat angka yang valid, yang benar ya. Ini sebagai contoh. Pendapatan penjualan bersih atau net sales ya, penjualan bersihnya itu sebesar 20 juta sekian. Kemudian laba bersih setelah pajak atau net profit after tax atau EAT, yaitu earning after tax gitu ya. Itu sebesar 2 juta sekian. Ini angkanya banyak ya, berarti ini penjualannya cukup besar. Ini bukan juta, ini adalah triliun ya. Maka jawabannya adalah tinggal dibagi saja. Laba setelah pajaknya berapa, sekian, kemudian dibagi oleh total penjualan. Nah, margin laba bersih atau net profit marginnya adalah 7,63%. Ini sudah cukup baik untuk sebuah perusahaan. Angka-angkanya itu dari mana? Dari neraca, kemudian kita hitung kembali, terutama di penjualan bersih setelah pajak. Saya lanjut ke perhitungan yang ketiga, yaitu menggunakan metode return on investment. Nah,
di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. Jadi rumusnya hampir-hampir mirip dengan net profit margin, ya, dimana laba setelah pajak dibagi total investasi. Ya, total investasi itu termasuk aset pada awalnya ya, menginvest ya. Sebagai contoh, diketahui sebuah perusahaan mengalami keuntungan sebesar 100 juta dan modal atau investasi awal itu sebesar 500 juta. Jadi berapa ROI-nya? Nah, kita hitung ya, 100 juta dibagi 500 juta dikali 100%. Maka ketemu ROI-nya sebesar 20%. Ini sudah cukup bagus untuk angka perusahaan dalam menghitung ROI atau Return on Investment. Oke guys, saya lanjut ke rasio yang berikutnya, yang ketiga, yaitu rasio solvabilitas. Apa itu rasio solvabilitas? Jadi rasio solvabilitas itu rasio yang digunakan sebagai ukuran perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Ya. Kalau tadi likuiditas itu jangka pendek, kalau solvabilitas ini jangka panjang. Rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar risiko keuangan perusahaan. Nah, ada dua cara. Sebenarnya ada banyak ya untuk rasio solvabilitas. Nah, di video ini saya akan sharing ada dua. Yang pertama adalah total debt to asset ratio. Nah, debt itu kewajiban ya. Jadi rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Hampir-hampir sama dengan rasio likuiditas, tetapi bedanya ini adalah yang kewajiban jangka panjang. Kita bandingkan dengan total kewajiban jangka panjang dengan aktiva perusahaan. Dan nanti dikali 100%. Ya, hampir-hampir mirip dengan rasio likuiditas ya. Kemudian rasio yang kedua adalah total debt to equity ratio. Jadi ada hubungannya antara hutang atau kewajiban dengan modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan yang dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan modal atau ekuitas. Artinya apa? Pihak kreditur kan memberikan pinjaman modal pada kita. Kemudian itu sebagai kewajiban kita untuk memenuhi atau melunasi kan. Tapi kita bandingkan dengan ekuitas atau modal kita sendiri. Nah, jadi rumusnya adalah total kewajiban atau kewajiban jangka panjang bagi dengan total ekuitas atau modal, ya bisa total modal, modal sendiri, modal lain-lain, dan juga nanti dikali 100%. Sebagai contohnya nanti akan sharing pada teman-teman supaya lebih jelas karena ini slide, jadi cukup teorinya dulu, ya tenang aja. Baik, ini adalah rasio solvabilitas dan kita sudah membahas mengenai analisis rasio keuangan.